Selamat pagi, selamat hari Sabat. Terima kasih atas kesiapan dan kesediaannya, kesediaan semua panel-panel yang ada di sini. Di sebelah kanan saya kita boleh lihat Pastor Billy. Sebelah kanan saya, kiri saya ini teman baik saya Enos Hitlor. Juga di ujung sana adalah saudara Jetland Jos, begitu ya sebutnya. Jadi selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kembali bersama kita di sini diskusi pelajaran dewasa di bawah tajuk janji ya. Janji yang akan kita bincangkan pada Sabat hari ini. Kita akan melihat Sabat yang ke-8 ini dalam tajuk kecilnya adalah perjanjian dan hukum. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh dalam perbincangan ini, saya senang untuk minta kesiapan daripada saudara Jetland untuk memimpin kita dalam doa buka. Oke, mari kita semua bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena berkat-Mu yang besar sehingga kami masih berpeluang untuk mempelajari firman Tuhan melalui media dan juga buku Sekolah Sabat yang sudah tersedia. Kiranya apa yang kami pelajari ini dapat membantu kami memahami tentang perjanjian dan hukum yang Tuhan sudah tuliskan di Alkitab. Dan pada saat ini juga bersertalah dengan setiap mereka keluarga maupun secara individu yang sedang menonton video ini, agar bersama-sama kami dapat memahami firman Tuhan di Sabat yang indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara Jetland. Saya mulai dengan minta pendapat kita semua. Di bawah tajuk perjanjian dan hukum ini, dia seolah-olah berkata tentang dua hal yang berbeza, ya, perjanjian dan juga hukum. Kira-kira menurut pendapat kita semua yang ada di sini, apa definisi sejauh ini untuk pembuka pelajaran kita ya? Sejauh ini tentang perjanjian dan hukum yang kita pahami. Mungkin kita mulai dari sebelah kiri saya, saudara Enos. Perjanjian dan hukum. Apa dia janji? Janji ini pentingnya mengikat antara dua pihak, dua pihak atau lebih pihak. Jadi di dalam hal ini perjanjian ini di antara Allah dan juga manusia, kan? Kemudian di dalam perjanjian itu adanya hukum, rambu-rambu di sana sebagai rambu, sebagai apa? Kalau kita bilang kalau kita masak sayur sebagai dia punya garam lah. Jadi kalau ini perjanjian dan hukum berkaitan dia, kaitan dia bukan maksud dia. Kaitan perjanjian dan hukum ini di dalam perjanjian antara dua pihak. Ada dia punya hukum di sana. Contohnya saya berjanji dengan kau kan, apa yang kita mau janji dan mesti ada peraturan yang kita buat supaya kita tepat janji itu kan. Berarti ini berbicara tentang kaitan. Kaitan dia. Kaitan dia. Oke, mungkin bagaimana saudara Jetland? Ada lagi pengertian dari saudara Jetland? Ya, terima kasih. Cukup jelas. Jadi saya rasa mereka yang ada di rumah pun boleh bagi definisi nih supaya kita sama-sama belajar apa itu perjanjian dan hukum. Kan? Jadi tadi saudara Eno sudah menyentuh tentang dua pihak. Jadi saya sangat setuju. Dan satu lagi yang saya perlu tambahkan di sini tentang konteks pelajaran kita pada hari ini, perjanjian dan hukum ini adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, itu saja yang saya boleh katakan. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, Pastor Billy? Oke, jadi sudah disebutkan dari Enos sebenarnya. Ya, tidak banyak yang saya boleh tambahkan, tetapi secara singkatnya perjanjian sebagai satu hubungan yang mengikat antara manusia dan Tuhan sendiri, dan hukum sebagai satu ketetapan, dan di mana dua perkara ini adalah dua yang saling ikutan. Maksudnya tidak boleh satu saja yang ada, tetapi harus ada kedua-duanya. Terima kasih. Jadi berarti perjanjian dan hukum itu satunya adalah kalau ada perjanjian harus ada hukum. Hukum atau ketetapan sama juga lagi. Atau ketetapan. Dan juga setelah itu
didasarkan oleh firman Tuhan. Betul sekali. Didasarkan oleh firman Tuhan dan harus ada kedua-duanya. Tidak boleh ada satu, tidak ada satu. Oke. Kita akan melihat bacaan pelajaran minggu ini. Kita boleh lihat beberapa ayat di sini. Keluaran 19 ayat 6, Yesaya 56 ayat 7, Ibrani 2 ayat 9, Ulangan 4 ayat 13, Ulangan 10 ayat 13, Amos 3 ayat 3, dan juga Kejadian 18 ayat 19. Dan kita akan memetik bacaan kita, ayat hafalan kita ini dalam Ulangan 7 ayat 9. Saya akan bacakan di sini. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Oke. Kalau kita lihat di sini Mazmur 23, Raja Daud menyatakan sebuah pernyataan di sini bahwa di mana sebenarnya kalau saya bersama dengan Tuhan, di mana sebenarnya Tuhan mau bawa saya. Kita akan lihat itu di Mazmur 23. Kemana? Berarti di mana hala tujunya? Dan kita tahu Mazmur Daud kasih tahu bahwa Tuhan ini menuntun saya di jalan yang benar. Tuhan tidak sekali menyesatkan kita. Berarti Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat, karena Dia tidak mau kita sesat. Oke? Jadi kita tahu juga bahwa kita ini sedang hidup di dalam sebuah kehidupan perjanjian. Seperti pelajaran kita yang lalu, kita hidup dalam sebuah perjanjian dengan Allah. Dan dalam perjanjian ini, bagaimana supaya kita dapat menjalani hidup kita ini dengan selamat? Nah, sebab segala perintahmu itu benar, katanya di sini. Biarlah aku hidup menurut perintah-perintahmu, supaya selamat hidup di atas perintah Tuhan. Dan yang terakhir, hukum Tuhan adalah jalan yang selamat dan teguh dalam perjanjian hidup yang berbahaya ini. Jadi seluruh minggu ini kita akan berbicara tentang satu adalah hukum Tuhan. Dan apa tempatnya, bagaimana tempatnya di perjanjian di Sinai itu. Oke. Dan ada topik-topik kecil yang kita akan bicarakan di sini, yaitu pemilihan Israel selari dengan pilihan kita, apakah benar? Dan juga hukum dalam perjanjian itu, bagaimana hukum ini berperan? Adakah perjanjian itu berlaku tanpa syarat? Ataupun yang terakhir itu, ketaatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian itu. Jadi kita akan bincang ini secara per hari, dan kita akan menjawab banyak pertanyaan di sini ya. Jadi kira-kira apa sebenarnya, kita kembali lagi sedikit ya, apa sebenarnya keunikan dari bangsa Israel sehingga bangsa Israel ini dipilih oleh Tuhan? Ya, apakah bangsa-bangsa yang lain ini tidak menjadi pilihan Tuhan? Ataupun apakah bangsa-bangsa yang lain ini dibiarkan oleh Tuhan, ataupun bagaimana? Jadi mungkin kita minta pendapat, penjelasan daripada Pastor Billy untuk dalam subtopik kita, pemilihan bangsa Israel ini. Silakan. Oke, terima kasih Renold untuk sebagai moderator pada Sabat ini. Dia juga selamat pagi dan selamat hari Sabat buat penonton yang ada di rumah. Jadi pelajaran sekolah Sabat kita ini adalah pelajaran yang saling berkaitan, dan sebenarnya pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi itu dijawab pada pelajaran 5 Mei yang lalu ya. Bagaimana pemilihan Tuhan kepada bangsa Israel itu terletak pada misteri kasih karunia Tuhan sendiri ya. Dan kita melihat dalam pelajaran hari Ahad ini bagaimana dijelaskan bangsa Israel dipilih bukan karena pengaruh mereka atau identiti mereka atau ya politik atau kekuatan ketenteraan ya, tetapi kalau kita melihat di kitab Keluaran khususnya, mereka ini adalah bangsa yang sudah rosak waktu itu karena sudah selama 400 tahun menjadi hamba di Mesir.
kan? Dan mereka sudah terbiasa dengan kekafiran, penyembahan berhala, kan? Sebahagian daripada sifat mereka sudah. Tetapi kenapa mereka dipilih oleh Tuhan juga sebagai bangsa? Ya, bangsa yang dipilih oleh Tuhan kita dapat baca itu dalam kitab Ulangan pasal 7 khususnya ayat yang ke-7. Saya bacakan di sini. 7 dan 8. Tuhan terpaut kepadamu, saya baca dalam versi Alkitab Borneo ya. Tuhan terpaut kepadamu dan memilih kamu bukan karena jumlahmu dan lebih besar dari segala bangsa. Sesungguhnya kamulah bangsa yang terkecil, melainkan karena Tuhan mengasihi kamu dan berpegang teguh pada sumpah yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Jadi bukan karena identiti mereka, bukan dengan kelebihan yang ada pada bangsa Israel, tetapi karena kasih karunia Tuhan sendiri, di mana kita dapat baca di dalam ayat yang selanjutnya yang kita sudah bacakan tadi itu, sebab Tuhan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan membebaskan kamu daripada tempat perhambaan, daripada tangan Firaun raja Mesir, karena ayat yang ke-9, Dia Allah-Allah yang setia yang berpegang teguh pada perjanjian dan menunjukkan rahmatnya terhadap orang yang mengasihinya serta berpegang teguh pada perintah-perintahnya ya. Sejak dari Abraham lagi ya, mereka pemilihan ini sudah dilakukan ya. Tetapi Tuhan memilih bangsa Israel ini bukan bermaksud hanya bangsa Israel yang diselamatkan, tetapi dengan tujuan khusus, yaitu supaya bangsa Israel menjadi sarana Tuhan untuk menjadi pekabar kepada kabar keselamatan dari Tuhan sendiri ya. Bukan juga supaya Tuhan menyelamatkan Israel dari bangsa Mesir itu secara khusus dan eksklusif, tapi karena kasih Tuhan bukan kepada Israel saja, tetapi kasih Tuhan kepada seluruh manusia ya. Keselamatan itu untuk semua. Dan kita boleh lihat itu dalam Ibrani pasal 2 ayat 9. Saya tidak bacakan lagi, tapi di sana dijelaskan bagaimana oleh karena pengorbanan Yesus ya, maka semua orang, semua bangsa memiliki kesempatan untuk memperoleh keselamatan itu sendiri ya. Jadi tugas dari bangsa Israel kenapa dipilih berbanding yang lain ya? Karena pertama untuk kegenapan kepada janji Tuhan kepada Abraham, Nuh, dan sejak dari Adam dan Hawa juga sebenarnya ya. Dan fungsi mereka adalah untuk membawa kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa yang lain ya. Tapi sebenarnya kita lihat juga bangsa-bangsa yang lain ada juga yang Tuhan gunakan untuk membawakan kabar keselamatan. Tetapi bangsa Israel yang dipilih secara khusus. Dan secara aplikasi yang saya mau bawakan adalah kita Gereja Seventh-day Adventist adalah juga sebagai umat pilihan bangsa Israel modern pada zaman ini. Tetapi jangan kita pikirkan sebagai umat pilihan itu adalah kita ditentukan untuk selamat, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pekabar firman Tuhan. Ya, jadi saya pikir itu saja yang boleh saya jelaskan. Oke, terima kasih Pastor Billy. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada poin yang kita dapat daripada hari Ahad ini. Pemilihan bangsa Israel. Ada yang mau diberikan poin dari Saudara Jetland? Kalau kita melihat pada zaman sekarang, bangsa Israel dan Palestina sekarang berperang. Jadi apa yang kita boleh lihat dari mereka? Ada konflik peperangan. Jadi saya melihat itu memberi gambaran bahwa Israel pada sekarang ini tidak sama lagi seperti Israel yang dipilih dahulu, seperti apa yang diceritakan dalam Alkitab. Jadi sebab itu dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dia mengatakan Seventh-day Adventist itu ataupun apa saja agama yang memegang kebenaran firman Tuhan adalah sebagai Israel modern. Kita lah yang berfungsi melakukan apa yang diajarkan dan disuruh Tuhan pada zaman dahulu,
dan begitu juga pada saat sekarang dia tidak berubah. Jadi firman dia tuh harus disampaikan dan dikabarkan. Jadi itulah yang tidak berubah. Inilah kenapa kita ada pelajaran sekolah Sabat untuk mempelajari, untuk mendalami firman Tuhan itu dan supaya itu tidak hilang dari kehidupan Kristen kita. Sebab apa gunanya Kristen kalau tidak ada firman Tuhan? Benar sekali. Berarti kita ini bertanggung jawab untuk membawa tanggung jawab Israel kuno yang dulu dipilih oleh Tuhan ya, menjadi menjadi tanggung jawab kita sekarang ini. Iya. Ya, walaupun bukan by blood, tapi kita adalah orang-orang yang dipilih untuk membawa tanggung Secara jawab. rohani. Ada lagi? Saya pikir itu sudah cukup. Karena di ayat terakhir ini menjelaskan sangat jelas kepada kita. Israel seharusnya menjadi pembawa penebusan ini untuk diketahui. Benar apa yang dikatakan oleh pastor tadi, menjadi sarana. Dan tidak cukup sampai di sana. Gereja kita juga dipanggil untuk melakukan perkara yang sama. Amin. Gereja kita. Amin. Berarti kita tahu ya sekarang ini. Terima kasih Pastor Billy juga Saudara Jetland, Pastor Jetland juga, Pastor Enos yang sudah memberikan tanggapan daripada pelajaran ini. Nah, kita dapat tahu di sini bahwa sebuah pemilihan atas Israel itu bukanlah karena mereka ini Israel gitu kan. Karena memang dari Abraham ini mereka sudah ditentukan. Abraham kan bapa dari segala bangsa. Jadi ada banyak lagi bangsa lain yang di bawah Abraham, yang kita sebut juga sebagai Ibrahim ini. Jadi di dalam perjanjian Tuhan bersama dengan orang-orang Israel ini, bangsa-bangsa Ibrani ini, kira-kira kalau kita dapat lihat di sini, bagaimana kita dapat mengerti tentang kaitan antara perjanjian dan juga hukum ini? Apakah ada kaitannya? Karena di sini disentuh hanya melalui peraturan ini hubungan dapat dikekalkan. Menurut pendapat panel-panel kita pada hari ini, kira-kira apa yang sebenarnya mau dikatakan di sini tentang hanya melalui peraturan ini hubungan dapat dikekalkan? Mungkin saya mulai dari Saudara Enos. Saya pikir-pikir ini macam kita di sekolah juga peraturan kan. Macam mana kalau di sekolah pelajar-pelajar dia dapat belajar dengan harmonis, mengasihi antara satu dengan yang lain, berkawan pun tidak ada jurang, tidak ada dusun, tidak ada yang bangsa lain, kan? Tidak ada berpecah-pecah. Kalau saya melihat, kenapa di sekolah ada peraturan karena buat supaya hubungan di antara guru sesama guru, di antara guru sesama murid, di antara murid sesama murid juga harmonis. Supaya dapat belajar dengan baik, supaya dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Dan saya pikir peraturan ini sangat penting dalam hal itu. Dan kita boleh lihat sendiri, waktu saya di sekolah dulu macam itulah. Ketika peraturan itu dilanggar, begaduh saja pelajar asrama dengan pelajar luar, selalu itu kan. Begaduh saja. Jadi kita boleh nampak kalau peraturan itu sudah dilanggar, memang kacau balau sekolah kita. Nah, saya pikir begini juga dengan ini pelajaran hari Isnin. Di antara hukum dan juga perjanjian antara Allah dengan manusia itu diikat, saling mengikat dan tidak terpisahkan antara satu sama lain dengan adanya peraturan itu. Ketika kita masih mengikut peraturan ya ataupun ketetapan arahan yang ditetapkan di Alkitab yang seperti Tuhan sudah katakan, maka hubungan kita bersama dengan Tuhan makin harmonis. Sebagaimana harmonisnya kita hidup bersama sesama pelajar, sesama guru di sekolah, ketika kita ikut peraturan, demikian juga hubungan kita bersama Tuhan. Bahkan kalau bersama Tuhan itu lebih lagi daripada itu. Berarti hukum ini adalah sarana keharmonisan. Sarana keharmonisan. Mungkin Saudara Jetland,
ada yang mau ditambahkan? Hanya sedikit poin, kita melihat di atas bagian Isnin ini dia mengatakan perjanjian dan hukum sebagai perjanjian dan hukum sangat berkait rapat, kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Dan bila kita melihat di tengah-tengah buku pelajaran Isnin ini dia memberikan contoh. Dan saya suka melihat contoh di sini yang paling dekat sebagai seorang suami, dia mengatakan sebagai seorang suami. Kalau dia mengambil seorang teman wanita ataupun seorang rakan, kemudian contoh lain pula dia mengambil antara dua individu ini ada perjanjian untuk berganding bahu bersama-sama, kemudian dia mengambil duit yang satu ini tanpa pengetahuan. Jadi itu sudah melanggar batas dan juga perjanjian perkongsian. Jadi di dalam contoh ini dia mengatakan bahwa pentingnya ada batas. Sebab berapa lamakah hubungan ini dapat bertahan kalau berada dalam keadaan yang tidak berperaturan. Ini kalau tidak ada peraturan itu mesti apa-apa komunikasi, link ataupun persahabatan itu tidak lama. Dia akan berakhir kalau tidak ada peraturan. Sama ada peraturan bertulis ataupun secara dipahami secara khusus kan macam kita paham, kita ini bersahabat, kita berempat semua ini bersahabat. Tiba-tiba saya mengkhianati kamu bertiga, semestinya kamu bertiga tidak senang untuk bersahabat dengan saya sebab saya akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan itu mungkin saja boleh merugikan, boleh memalukan dan juga menurunkan martabat sahabat-sahabat saya. Dan begitu juga dengan saya, mungkin satu hari nanti saya akan terdedah ataupun diketahui permainan buruk itu dan menjatuhkan saya juga. Jadi di sini hanya melalui peraturan dan hubungan dapat dikekalkan. Jadi itu yang saya rasa sangat penting. Oke. Jadi terima kasih. Hanya melalui peraturan ini hubungan dapat dikekalkan ya. Dapat dikekalkan. Jadi kira-kira untuk mencapai perjanjian macam kita tadi, untuk kita sukses dari sekolah kita harus ikut peraturan. Ya. Jadi berarti sejauh ini kesimpulan saya bahwa untuk mencapai perjanjian dengan Tuhan ini ada syarat. Apakah betul? Ada syarat ataupun tidak? Mungkin boleh dijelaskan oleh Pastor Billy. Jadi hal yang sama juga boleh saya sentuh. Bagaimana dasar perjanjian kasih Tuhan itu? Perjanjian Tuhan itu adalah kasih karunia, tetapi meskipun begitu itu tidak menghilangkan penurutan itu. Jadi dua hal itu adalah dua perkara yang harus sama ada. Seperti mana kita baca dalam ayat inti dalam pelajaran Isnin itu, bagaimana perjanjian itu adalah bersyarat. Apa syaratnya? Yaitu ketaatan. Ya, adanya hukum itu maka harus ada ketaatan, penaatan ya. Jadi kalau tidak ada hukum maka tidak ada penaatan itu juga. Ya, dua hal yang sama-sama harus ada. Ya. Supaya hubungan itu juga seperti mana Jetlin sudah katakan, dua hal yang harus selalu sama, selari. Ya. Oke, terima kasih Pastor. Jadi saya senang untuk baca di sini. Perjanjian Tuhan dengan umatnya Israel mengandungi berbagai syarat yang sangat penting untuk menjaga hubungan istimewa yang dia inginkan dengan umatnya. Berarti perjanjian, sekiranya ini adalah perjanjian, berarti ada rambu-rambunya. Yang mengikuti perjanjian ini ada hukum, dan di bawah hukum itu adalah penurutan. Jadi ini semua saling terikat dan ada pertalian yang mengikat antara perjanjian, hukum dan penurutannya. Walaupun pilihan Tuhan ini yang Tuhan janjikan kepada orang Israel ini adalah kasih karunia, tetapi yang mengikuti itu adalah ketaatan. Yes, Ya, respon. ketaatan. Jadi respon manusia itu adalah ketaatan. Jadi terima kasih. Nah, kira-kira apa sebenarnya, dengan lebih jauh lagi kita jalannya, dengan lebih jauh lagi peran hukum itu dalam perjanjian. Apa sebenarnya yang hukum lakukan di dalam perjanjian ini? Karena sekiranya kalau saya berjanji mungkin sama Enos, saya bilang nanti kita SMK kita sama-sama,
rupa-rupanya saya tidak sama-sama sama mereka. Mereka pergi ke sekolah menengah Kota Marudu 2. Saya pula pergi kepada sekolah menengah yang lain di sini Kota Marudu 1 ini. Jadi kira-kira apakah hukum itu berlaku ketika itu langsung saya melanggar hukum, ataupun bagaimana sebenarnya? Apa peranan hukum sebenarnya ini dalam perjanjian? Peranan hukum dalam perjanjian. Terima kasih moderator. Kalau kita tengok di ayat inti ini, saya senang baca untuk sekali lagi secara ringkas. Ulangan 10 ayat 12-13 mengatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, kalau kita melihat secara mendengar secara ringkas apa yang dibacakan tadi, bahwa hukum di dalam perjanjian ada, ternyata Allah sendiri memperingatkan orang Israel supaya senantiasa taat kepada perintah, taat kepada hukum yang diberikan. Nah, apa peran hukum itu sebenarnya? Jauh sebelum itu kita tengok istilah Ibrani Torah yang diterjemahkan sebagai hukum dalam Alkitab kita bermaksud ajaran ataupun arahan. Jadi hukum itu merupakan ajaran kasih kita. Hukum 10 itu ajaran kasih. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada semua petunjuk Tuhan, baik moral, undang-undang, sosial ataupun agama. Ini menyatakan secara tidak langsung semua nasihat bijaksana yang Tuhan berikan kepada umatnya dengan baik, sehingga mereka boleh mengalami kehidupan yang berlimpah baik secara fisik dan juga rohani. Tidak heranlah Mazmur memanggil orang yang diberkati itu adalah orang, dia bilang, kesukaan saya adalah Taurat Tuhan dan yang merenung. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi itulah kesukaan bagi kita yang sudah dekat. Ini dikatakan oleh pemazmur yang sudah dekat dengan Tuhan. Dia rasa hukum itu bukanlah sesuatu yang mengongkong kita, tetapi merupakan kasih dan ajaran yang baik. Macam juga di sekolah tadi kan, macam juga mengikat hubungan suami istri. Kalau kita jalani itu, maka ada dua saja mindset. Kita pikir itu kutuk, ataupun itu mengongkong kita, ataupun itu menjadi suatu yang suka bagi kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa hukum di dalam perjanjian Tuhan ini adalah hukum yang menjadi kesukaan bagi kita. Nah, kita pergi kepada yang pertanyaan tadi, di mana apakah peran hukum itu sendiri? Apa peran hukum itu sendiri? Pekerjaan hukum di dalam perjanjian itu memberikan pedoman bagi kehidupan baru manusia selaku rakan perjanjian itu. Dan hukum memperkenalkan anggota perjanjian itu kepada kehendak Tuhan, yang mana seorang akan kenali dalam pengertian yang sepenuh melalui ketaatan, melalui iman kepada perintahnya dan ungkapan kepada kehendaknya yang lain. Bukan itu saja, hukum itu adalah untuk mencegah orang Israel daripada mengikuti gaya hidup bangsa lain di sekeliling mereka. Itu waktu zaman dahulu. Hukum ini berperan penting mencegah orang Israel ikut-ikut gaya. Kan kita belajar tadi, orang Israel itu menjadi sarana mengabar Injil kepada ramai orang. Jadi that's why Tuhan bilang, nah inilah
ajaran kasih saya yang perlu kita turuti, perlu kamu turuti, supaya kamu berbeda dengan orang. Dan inilah, dan kita juga pernah dengar istilah hukum itu adalah cermin tabiat Allah kan. Nah, ini merupakan tabiat cermin kepada tabiat Allah. Saya lanjut, mereka tidak boleh hidup dengan hukum semula jadi, keperluan manusia, keinginan atau bahkan keperluan sosial, politik dan ekonomi saja. Mereka boleh berterusan menjadi bangsa suci, kerajaan imam Tuhan dan harta istimewa Tuhan, hanya melalui ketaatan tanpa kompromi terhadap kehendak yang dinyatakan oleh Tuhan yang membuat perjanjian itu. Kan sangat jelas. Mereka boleh hidup di dalam keadaan yang kudus, yang suci, hanya ketika mereka terus menjadi bangsa yang taat tanpa kompromi kepada kehendak yang Tuhan nyatakan. Begitu juga dengan kita, saya rasa kita pun boleh hidup seperti orang Israel ini, sekiranya kita tetap taat dan apa dikatakan di sini, taat tanpa kompromi kepada kehendak Tuhan. Terima kasih. Dan saya suka dia punya kata kunci di sana. Ya. Tanpa kompromi. Iya kan? Berarti manusia ini kenapa manusia boleh lihat hukum Tuhan ini sebagai hukum yang membebankan? Karena mereka ini selalu kompromi. Betul. Jangan sekali. bilang mereka. Saya sendiri pun terkadang menurut hawa nafsu manusia, saya akan berkompromi sama Tuhan. Kalau di sekolah dulu, Ya. Kok ini harus begini gitu kan? Rambut ini kan tidak perlu, ini bukan penentu saya untuk sukses. Biarlah rambut saya panjang sekalipun, kalau saya mau sukses, saya sukses. Kan saya selalu berkompromi gitu kan? Saya selalu berkompromi. Kira-kira memang peraturan manusia ini selalu ada pincang, betul kan? betul. Selalu ada pincang. Contoh kalau di sekolah rambut panjang, dan ada oknum-oknum yang lain bilang rambut panjang bukan penentu saya mau gagal ataupun tidak. Karena hati saya, otak saya yang mau sekolah, bukan rambut saya. Kan selalu ada kompromi kan. Jadi macam mana supaya kita tidak terbawa situasi macam ini di dalam hukum Tuhan? Macam mana supaya kita boleh nampak bahwa Tuhan punya hukum ini selalu stabil. Selalu stabil. Mungkin saya mau bertanya kepada Saudara Jetland, macam mana supaya kita ini melihat kestabilan dalam hukum Tuhan? Oke, terima kasih. Tadi dikatakan tidak kompromi Ya, tanpa tidak kompromi. dan juga kestabilan hukum. Yang mau belajar itu otak bukan rambut. Biarlah rambut panjang boleh sukses. Ya. Tapi bila kita memikirkan kembali setiap pekerjaan itu, mereka juga melihat seluruh aspek, bukan dia tengok otak kita. Oke, jadi begitu juga dengan hukum, kestabilan hukum Tuhan. Kita melihat dalam ayat kunci Maliaki 3 ayat 6, dia mengatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, dalam ayat ini sendiri kita dapat memahami di mana menunjukkan karakter Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Betul. Tapi kadang ada orang yang tersalah anggap bahwa kenapa apa yang orang lalu ini berubah-ubah, bermacam-macam. Jadi dalam ayat ini kita pahami bahwa karakter Tuhan itu tidak pernah berubah, tapi apa yang berubah jalan secara khusus ataupun spesifik way, dia bilang, yang akan berkomunikasi dengan orang ini yang akan berubah, bergantung dengan bagaimana orang itu merespon. Kita dapat melihat sendiri Israel dia berubah dan kemudian dia dibuka kepada semua orang, tidak semestinya Israel sahaja. Jadi dalam pelajaran kita pada Rabu, hukum Tuhan itu adalah tampilan kehendaknya dan juga transkrip karakter Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah berubah, demikian juga dengan hukum Tuhan tidak akan pernah berubah.
hukum tersebut ataupun hukum yang Tuhan buat ini tidak sewenang-wenangnya ataupun tidak sesuka hati, diubah-ubah, berubah-ubah, mau di revise kah, mau dicetak baru kah, diupdate kah, tidak. Sebab itu tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan tidak akan berubah. Tetapi sepenuhnya adil dan dapat dijadikan pegangan kepada semua orang. Itulah yang tidak berubah, adalah sesuatu yang tetap dapat dipegang. Bagaimana sahabat-sahabat saya ini dapat tetap berhubungan dengan saya dengan baik sekiranya saya ini pandai berubah-ubah jenis orangnya. Kadangkala pandai setia, kadangkala mengumpat di belakang, kadangkala memburuk-burukan teman. Tidak baik. Jadi tujuan hukum adalah untuk menolong kita mengenal Tuhan dan juga meneladani karakter Tuhan itu sendiri. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berinteraksi dengan Tuhan. Kita akan memahami bila kita mempelajari ataupun kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita dapat melihat dalam Keluaran 20 hukum yang pertama hingga keempat tentang berinteraksi dengan Tuhan. Kemudian dengan sesama manusia, berinteraksi dengan sesama manusia dari hukum yang kelima sampai yang ke-10. Jadi tujuan hukum bukan untuk membebaskan, bukan untuk membebaskan kita dari dosa, memberikan kita keselamatan atau menjadikan kita ini kudus. Tetapi hukum itu menetapkan cara hidup yang Allah rencanakan untuk dijalani oleh anak-anak perjanjiannya ataupun anak-anak Tuhan. Nah, jadi ini juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka sendiri. Adapun bila kita lihat dalam situasi kita pada sekarang ini, firman Tuhan itu, Alkitab ini, hukum Tuhan dalam Alkitab ini, apa yang kita pelajari dalam sekolah sahabat ini bukan sesuatu yang merugikan kita. Tapi rugi bagi kita kalau tidak mempelajari firman Tuhan ini. Sebab semua ini mengajarkan sesuatu yang baik untuk kebahagiaan kesejahteraan kita sendiri juga pada zaman ini. Dan itu kita mau kongsi-kongsikan. Jadi itulah kestabilan hukum Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita menganggap itu membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Tapi ini adalah satu guideline buat kita dan kita kongsikan. Oke, terima kasih Brother Jetland. Mungkin ada pandangan lain daripada Pastor Billy tentang bagaimana kita melihat akan kestabilan hukum Tuhan ini dalam kehidupan manusia sekarang ini. Oke, saya ingin merespon tentang konsep tadi itu, bukan otak yang sekolah, bukan rambut kan. Tapi kesalahan yang sama sebenarnya yang membuat bangsa Israel dulu jatuh. Bagaimana mereka menganggap hukum ini sebagai satu yang legalistik ataupun satu yang kalau kita tidak buat nanti kita mati, nanti kita akan hukum, seolah-olah bahaya nanti tidak menuruti ini. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah marilah kita melihat hukum ini bukan sebagai satu beban, satu cara supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah merasakan berkat kasih karunia Tuhan. Dan kita anggap atau kita ambil hukum ini sebagai satu sukacita untuk respon sukacita atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bukan karena rasa terbeban dengan hukum ini, tapi bersukacita untuk melakukan itu setiap hari. Amin. Itu saja. Oke, terima kasih Pastor Billy. Saya senang untuk baca satu ayat di sini. Ini mungkin ayat yang tidak disentuh di sini, tapi saya senang untuk baca ini. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Jadi ini menarik saya kepada satu pemikiran bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah kemarin, sekarang dan selamanya. Tetapi yang berubah ini adalah kita sendiri. Betul sekali. Kita sendiri. Nah, di dalam perjanjian ini pastinya kan ada hukum di sana. Tidak boleh dipisahkan. Tadi kita sudah sepakat ya, tidak boleh dipisahkan. Berarti
hukum ini dan yang kita sudah pelajari di Rabu ini adalah karakter Tuhan. Bagaimana ekspresi karakter Tuhan. Berarti kalau tidak berubah ini berarti ia tetap sama sampai sekarang ini. Nah, dan kita boleh lihat juga di sini Tuhan tidak memaksakan. Tuhan tidak memaksakan untuk hukum ini terjadi sama kita. Namun, bagaimana sebenarnya kita lihat sebenarnya sifat dari perjanjian ini sehingga kita boleh supaya kita boleh, macam mana saya mau kasih terang dengan bahasa saya, mengkondisikan kehidupan kita ini dengan hukum Tuhan. Mungkin Saudara Enos boleh jelaskan sedikit tentang ini. Bagaimana kehidupan kita ini? Sekiranya kita mau tetap tinggal dalam perjanjian Tuhan ataupun sekiranya kita mau bersatu dalam perjanjian Tuhan. Apa yang akan terjadi dengan kita begitu? Apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Apa peranan kita sebenarnya? Baik. Kan pemazmur bilang begini. Di hari Selasa kita balik lagi. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita merasakan sama seperti apa yang dirasakan, dikatakan oleh sang pemazmur ini, maka kita akan merespon kasih Tuhan itu dengan ketaatan kita. Kita akan tetap taat, dan hasilnya adalah apa? Kita dapat hidup harmonis bersama dengan Tuhan. Kita akan merasakan hidup bahagia itu bersama dengan Tuhan walaupun kita masih di dunia ini. Macam mana hal itu boleh dibuktikan? Karena kasih Tuhan itu sudah kita bilang sudah melekat di dalam kehidupan kita, dan kita akan rasakan kasih itu walaupun penderitaan kita alami di dunia ini, kesengsaraan, bahkan kematian yang kita alami. Tetapi ketika kasih Allah itu sudah menaungi kita dan kita respon itu dengan terus taat kepada Tuhan, maka kita akan merasakan ada damai di dalam kehidupan pribadi kita. Nah, mungkin sedikit yang boleh di-share di bahagian hari Kamis ini. Ketaatan kita, tetapi kita harus ingat, ketaatan adalah ungkapan bagaimana rasanya diberkati Tuhan. Ketaatan bukan untuk mendapatkan berkat. Jangan kita berharap bahwa kita taat, kita dapatlah berkat daripada Tuhan. Kita hidup harmonislah di hadapan Tuhan. Saya ikut peraturan, saya ikut ajaran Tuhan, ikut hukum 10, maka hidup harmonis. Tuhan tidak berjanji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak berjanji kehidupan kita ini selalu harmonis ketika kita taat. Tuhan tidak berjanji kepada kita selalu diberkati kalau kita taat. Tetapi ketaatan memungkinkan Tuhan untuk mendatangkan berkat itu. Amin. Nah, ada beza kan? Bukan karena kita taat kita dapat berkat, tetapi oleh karena kita turut kehendak Tuhan, memungkinkan Tuhan itu yang memberikan kita berkat. Ketaatan sebaliknya mewujudkan suasana di mana berkat iman boleh dinyatakan. Ini yang dimaksudkan. Oke, mungkin itu sedikit tambahan. Berarti apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau begitu, kan? Ya. Apa sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan seseorang itu? Mungkin Pastor Billy boleh kasih tanggapan tentang hal ini. Apa sebenarnya, kenapa sebenarnya Tuhan pilih kita? Kalau kita tahu bahwa kita buat ini pun bukan karena kita minta berkat, tapi kenapa Tuhan mau kita yang
apa itu? Saya boleh sebut kita ya, sebab Iya. keselamatan ini kan universal ya. Betul. Berarti apa sebenarnya yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita sehingga Dia mau memilih kita terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Saya melihat pertanyaan yang ini sama saja dengan pertanyaan yang ditujukan kepada Enos tadi. Iya. Kehidupan setelah menjadi anak perjanjian. Dan sudah tentu kuncinya di situ adalah hidup selari dengan perjanjian itu sendiri. Ya. Dan hidup bertumbuh di dalam Yesus. Dan hidup yang bertumbuh di dalam Yesus itu, nama pun bertumbuh bermaksud tidak sudah sempurna dari awal, tetapi disempurnakan melalui pertumbuhan itu sendiri, pemurnian itu sendiri. Dan pertumbuhan itu adalah seperti suka damai, Iya. tidak suka tidak suka seperti jadi batu api, atau tidak suka mengampuni, atau suka melayani dan suka membaca firman Tuhan atau makan dari firman Tuhan, di mana sumber yang kita dapatkan itu adalah dari firman Tuhan sendiri dan melalui doa, kan? Dan itu akan kelihatan melalui buah-buah yang tabiat kita nanti. Ya, jadi begitu, hidup bertumbuh, ya, disempurnakan tabiat kita, ya, selari dengan perjanjian dan hukum itu sendiri. Oke, terima kasih Pastor Bill. Berarti kita hidup ini harus ada pertumbuhan. Iya. Pertumbuhan Pertumbuhan iman, kerohanian. kerohanian Pertumbuhan kita. iman. Nah, mungkin sejauh ini ada perkara yang mau kita bincangkan dari saudara Jetland. Ada suatu perkara yang mau dibincangkan sejauh ini? Buat saya pada saat ini memang saya terpikir apa tujuan hukum. Tapi sudah kita melihat tadi, tapi kadang saya percaya masih ada orang-orang yang sukar untuk memahami hukum ini memang untuk menghukum. Kalau bilang hukum tuh hukum lah. Jadi Macam mana itu? Apa sebenarnya tujuan hukum itu ada di sini? Apakah nanti kalau kita tidak ikut itu hukum Tuhan, nanti kita tidak dapat perjanjian ataupun bagaimana? Lebih jauh lagi, di surga ada hukum. Nah, nah, bagaimana itu, gitu kan? Bagaimana hal ini? Boleh kita kaitkan? Mungkin Pastor Billy. Oke, saya kembali kepada poin di dalam pelajaran hari Rabu, di mana hukum itu dinyatakan sebagai satu, ataupun hukum ini berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada kita, ya. Dan kalau kita lihat di dalam bab 28 doktrin gereja kita, ya, juga disebutkan di sana hukum juga berfungsi sebagai panduan penghakiman nanti, ya. Iya. Nanti, ya, jadi satu hal yang penting lah maksudnya hukum ini, bukan hanya pada waktu ini, pada waktu dulu, tapi pada masa akan datang, dan sangat penting untuk kita taati, turuti. Oke, Amen. terima kasih Pastor. Memang sangat penting. Dari pandangan saya, hukum itu adalah kita punya persediaan. Betul. Persediaan kehidupan kita untuk menjalani kehidupan surgawi. Boleh terima? Itu pada pandangan saya. Mungkin terakhir dari Enos. Hukum ini kesimpulan tadi kan, saya lanjutkan kesimpulan. Jadi hukum berfungsi untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan ini hidup lebih harmonis. Ya, akan disambung oleh sahabat saya Jacqueline. lebih harmonis untuk mengingatkan akan janji-janji Tuhan, terutama janji hidup kekal buat kita yang setia. Jadi hukum itu sentiasa memberikan kita guideline, kan Pastor Yes. Billy cukup jelas. Jadi Guideline. itu yang saya boleh
kongsikan. Terima kasih. Ada lagi kesimpulan daripada Pastor Billy? Penekanan yang terakhir Penekanan dari saya, meskipun hukum itu adalah yang penting sekali kita lakukan dan dinyatakan juga bagaimana hukum itu sebagai panduan penghakiman nanti ketika Yesus datang, tetapi panggilan saya adalah mari kita melakukan hukum ini bukan karena kita mau selamat, bukan karena kita mau terhindar daripada api neraka, tetapi marilah karena kita bersukacita, karena kita sudah merasakan berkat dari Tuhan, maka kita mau menuruti. Iya. Amin. Amin. Jadi terima kasih semua panel yang sangat memberikan kita sebuah inspirasi yang baru. Saya sangat terinspirasi hari ini. Tetapi sebelum kita menutup kita punya pelajaran hari ini, saya senang untuk baca daripada 2 kutipan di sini. Dalam DSD Bible Commentary jilid ke-5 halaman 484, saya ada mark di sana di bawah dia. Harus ada kasih terlebih dahulu. Betul. Di dalam hati sebelum seorang dapat dengan kekuatan dan kasih karunia Kristus mulai mematuhi perintah-perintah hukum Tuhan. Amin. Ketaatan tanpa kasih adalah mustahil. Jadi saya sangat senang. Kita sudah sentuh tadi ya. Tuhan mau kita kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Yang kedua, dari Nyonya White, The Act of the Apostle, halaman ke-505, saya marking di sana bahwa Kristus datang untuk memperbesar hukum itu dan menjadikannya terhormat. Dia menunjukkan bahwa hukum itu didasarkan pada landasan kasih yang luas kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Kepatuhan kepada ajarannya merangkumi seluruh tugas manusia. Dalam hidupnya sendiri dia memberikan contoh ketaatan kepada hukum Tuhan. Berarti mau punya kasih yang sempurna, berarti ikut Yesus. Nah, yang terakhir, jadi seluruh minggu ini kita mempelajari bahwa hukum adalah cara di mana kasih karunia ditunjukkan dan dinyatakan dalam kehidupan mereka yang menerima kasih karunia. Amin. Ya. Jadi demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Hukum dan perjanjian. Perjanjian dan hukum ini tidak boleh dipisahkan. Mereka ini saling berikuti. Ya. Jadi terima kasih para pemirsa, penonton di rumah, teman-teman, saudara, keluarga kita di rumah, karena setia untuk mendengarkan berita kabar baik dari Tuhan ini melalui siaran media Sabah ini. Jadi kita sangat bersyukur pada hari ini kita dapat mempelajari. Oleh karena itu kita akan berdoa dan kita minta kesediaan dari Pastor Billy untuk memimpin kita dalam doa tutup. Silakan. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami di surga, saat ini kami bersyukur atas pelajaran yang sudah kami dapatkan dari pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kami, memberikan kepada kami masing-masing kesempatan untuk diselamatkan. Dan doa kami agar Tuhan menuntun kami untuk menghidupkan perjanjian itu, hukum itu sendiri, dan melakukan hukum itu bukan lagi karena mau diselamatkan, tetapi karena merasakan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih saudara dan saudari. Demikianlah pelajaran yang ke-8 ini kita sudah selesaikan. Teruslah bersama dan setia untuk mendengarkan juga menonton dari channel ini untuk pelajaran yang seterusnya. Semoga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat.